Shalom dan selamat pagi. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 8 Januari 2022 kita akan kembali melakukan rehat pagi. Sebelum kita berdoa, bacaan kita pada pagi ini adalah dari Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih-Mu yang Kau limpahkan atas kami sekalian anak-anak-Mu, sehingga di tahun 2022 ini kami boleh jalani dengan harapan yang baru, dengan hikmat yang baru yang berasal daripada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami akan membaca sebagian kecil daripada firman ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami sehingga kami mampu menikmati dan memaknai akan firman-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita ambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerjaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah terus mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dan di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rehat pada pagi ini diberi judul Anak Tuhan Harus Berbeda. Kita tahu bahwa dalam perkembangan zaman telah membuat sebagian orang terkena efek bandwagon atau efek ikut-ikutan, dan cukup banyak orang melakukannya hal itu. Walaupun demikian, juga masih banyak terlihat orang yang tidak terpengaruh, bahkan berani tampil beda untuk tidak ikut-ikutan. Sebagaimana anak-anak Tuhan, kita pun harus berani tampil beda dari dunia ini. Anak-anak Tuhan atau anak-anak terang harus senantiasa hidup dalam kasih, sebagaimana Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Anak-anak terang juga harus menjauhi percabulan dan juga rupa-rupa kecemaran, kesombongan, dan keserakahan. Demikian juga dengan perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, atau sembrono. Harus dijauhkan dalam kehidupan kita semua. Anak-anak Tuhan harus penuh dengan ungkapan syukur, dan sekecil apapun harus selalu bersyukur. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang harus selalu hidup dalam terang Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, jangan mudah disesatkan oleh orang dengan kata-kata yang hampa atau kata-kata yang menarik yang bisa menjerumuskan orang-orang ke dalam lembah kekelaman, karena hal-hal yang demikian akan mendatangkan murka Allah. Rasul Paulus juga mengajak jemaat di Efesus untuk tidak berkawan dengan mereka dan tetap hidup sebagai anak-anak terang, karena terang hanya akan berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Dahulu kita adalah anak-anak kegelapan yang hidup dalam berbagai-bagai nafsu duniawi yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Tetapi Yesus Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk meneladani Yesus Kristus dengan cara menghidupi kasih yang benar dalam menjalani hidup keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kepadamu di pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami menghadap pada Roh Kudus, mengucap syukur atas segala berkat karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami mendoakan seluruh anggota jemaat, khususnya jemaat Tangerang ya Tuhan, kiranya Engkau telah memberkati mereka ini semua, agar mereka tetap bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan kedamaian. Dan biarlah anak-anak kami semua menjadi anak-anak terang dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan yang mereka jalani. Ya Allah Bapa, juga kami mendoakan pemerintah kami dari pusat hingga paling bawah. Tetaplah Engkau memberikan kebijakan dan kemampuan untuk menjaga keamanan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Biar negara kami damai, sejahtera, tetap berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kepada-Mu juga kami memohon agar pandemi COVID-19 ini Kau hapus, dan biarlah itu cepat berlalu dari kehidupan kami, karena sudah sekian lama ini menjadi ketakutan bagi bukan hanya masyarakat kami, tapi seluruh dunia. Dan kesembuhan ilahi hanyalah berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami mendoakan keluarga per keluarga, individu per individu, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan,
kemampuan, kesehatan di dalam menjalani kehidupan yang akan mereka jalani setiap harinya, dan mereka tetap berkarya untuk memenuhi kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, ampuni selalu dosa kami ya Allah. Terima sembahyang kami ini yang kami panjatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah rehat singkat kita pada pagi ini. Biarlah apa yang kita baca, kita renungkan itu menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.